Ya. Dan pakai bahasa kasarnya nggak boleh bahasa halus. Bahasa kasar kepriben lah, betul betul. Kepriben, dari kafe weh. Kepriben. Biasa apa itu? Kalau nggak apa-apa, anggap saja tanya sama ini lah, nggak tanya sama. Ya sudah, bisanya. Ya, wis oleh ono. Naik ngaji nang YouTube apa entuk pahala? Entuk. Apa sanatnya bisa nyambung? Bisa. Sanat itu gini loh ya. Saya sering dapat pertanyaan sama dari Cilacap. Siapa namanya? Gunawan. Oh bagus. Gunawan tuh manusia ada gunanya. Iya kan? Orang kaya jutawan kan gitu. Tukang pewarta hartawan. Tukang ada gunanya. Maka kalau nyuruh sama ini gunanya banyak. Ya semuanya nyuruh pakai ini aja. Pasti gunanya banyak. Jadi orang kalau kaya jutawan, pewarta wartawan. Ya. Kalau orang kelayaban bisa tawan wisata, tukang kelayaban kan. Jadi apa? Tawan. Kalau banyak gunanya gunawan. Kalau banyak masalah begini ya, jadi ngaji saya di YouTube itu dari awal sudah saya ikhlaskan lillahi ta'ala, dan otomatis secara sanad itu tersambung. Yang ada syarat ketat itu kalau mau jadi mufti. Ya jadi apa? Mufti itu orang yang punya otoritas menghukumi halal haram, syarat tidak sahnya sholat atau syarat sah tidaknya nikah itu nggak boleh hanya sekedar ngaji di YouTube. Tapi kalau syarat ingin tahu kebaikan sudah cukup. Karena kebaikan itu ma'ruf, mudah dikenal oleh Jadi kalau syarat-syarat yang ketat harus ketemu gurunya, ngaji lama, terus akhlaknya harus baik, hafal Quran, hafal hadis, itu syarat untuk mufti, ya Pak? Mufti itu begini loh, fatwa sesuatu yang jelimet itu namanya mufti. Kalau sampean kan nggak perlu seperti itu. Makanya dengar ngaji saya yang bisa dilakukan, yang nggak ditunda itu sudah selesai. Dan potongannya ya nunda semua. Misalnya saya ngaji, wajib gak orang nyaur utang? Ayo jawab. Wajib. Tahu toh? Ditunda apa langsung? Tunda. Ketika kangen keluarga wajib gak terus ingin pulang atau ngirimin? Tapi ketika ada tadi kantor cabang gitu pikirannya mulai macam-macam. Nah, kenapa kalau mufti syaratnya ketat? Karena mufti itu akan menimbang hukum yang kayak iya kayak tidak. Itu harus orang alim, nggak boleh hanya lewat YouTube. Saya beri contoh ya Mas Gunawan ya, kayak iya kayak tidak. Misalnya gini, saya beri contoh. Kerja di Korea itu baik apa enggak? Kalau melihat sisi jauh dari keluarga agak baik. Tapi apa artinya deket tapi enek? Enek itu raine ketok terus rezeki ora tau ketok. Itu namanya enek. Jauh tapi gak enek karena weselnya kirimannya banyak. Lancar. Nah kalau istri kamu rata-rata nelpon kangen orangnya apa kangen kiriman? Kiriman. Nah itu kan terus ketika ada orang tanya baik mana merantau sama di rumah itu pas dah itu cuma itu hukum sosial, tapi seorang mufti pasti gampang kayak iya kayak tidak. Nah itu butuh orang alim yang ngajinya tenanan. Tapi kalau hukumnya suami istri sebaiknya apa ya rukun, itu kan nggak perlu mufti, pasti iya gitu apa? Pasti iya. Jadi saya jawab ya, jadi kalau ngaji lewat YouTube itu sudah sah. Cuma tetap saja nggak sah kalau sebagai mufti. Mufti itu menentukan hukum halal haram. Misalnya kamu marung di warung Korea yang terkenal misalnya masak babi, tapi yang kamu makan benar-benar telur atau ayam, hukumnya gimana? Mesti mufti itu mikir. Kalau melihat ayamnya halal, tapi paling digoreng di wajan yang sama, diletakkan di piring yang sama, dan mereka nyuci piring pasti tidak dengan cara
Kalau melihat gitu kayaknya tidak halal ya. Tapi kalau melihat bisa saja, meskipun bisa saja pas jatah saya piringnya baru. Tapi meskipun kemungkinan itu entah. Tapi ya buat senam otak, yang nggak mungkin dianggap mungkin saja. Tapi ini ya itu mufti. Misalnya sholat pesawat hukumnya gimana? Kalau melihat waktu sholat ya harus sholat. Tapi melihat kalau kamu sesuci misalnya, sesuci di pesawat itu wudunya kira-kira sempurna enggak? Buatan kan? Kalau sempurna dimarahin awak kabin. Setelah wudu tidak sempurna kira-kira tetap wajib sholat apa enggak? Mesti jawaban pertama wajib. Lalu sholat ini namanya apa? Sholat dihormatin waktu, hanya menghormati waktu, tapi nanti setelah di kos-kosan atau di Korea harus dikodoi.